Halo semuanya, balik lagi bersama kami dari kelompok 5 Sistem Informasi 2023B. Di sini kami akan membahas mengenai sistem pengorganisasian pada PT PLN. Tentunya masih dengan Ais, Ale, dan Cece. Apa itu pengorganisasian? Pengorganisasian adalah proses yang bertujuan untuk menciptakan penggunaan terhadap semua sumber daya yang dimiliki oleh sistem manajemen secara tertib. Pengorganisasian yang baik didorong oleh atribut seperti appropriateness, adequacy, effectiveness, dan efisiensi. Pengorganisasian di PT PLN mencakup struktur organisasi yang jelas dan terencana untuk mendukung operasional perusahaan. Struktur ini biasanya terdiri dari berbagai tingkat manajemen, termasuk direktur utama, direktorat, dan divisi-divisi yang menangani berbagai aspek seperti perencanaan, pengembangan, dan operasional. Berikut adalah peran dan fungsi perbagian dalam PT PLN. Yang pertama ada direktur utama yang bertanggung jawab atas keseluruhan manajemen dan strategi perusahaan. Yang kedua ada direktur SDM yang bertugas untuk mengelola sumber daya manusia termasuk rekrutmen, pelatihan, dan kesejahteraan karyawan. Ketiga ada direktur operasional untuk mengawasi semua operasi terkait produksi dan distribusi listrik untuk memastikan pasokan listrik yang stabil dan efisien kepada pelanggan. Yang terakhir ada direktur keuangan yang bertanggung jawab untuk semua aspek keuangan perusahaan termasuk penganggaran dan laporan keuangan. Lalu, terdapat 4 departemen dalam struktur organisasi di PT PLN. Yang pertama terdapat departementasi fungsional, terdapat SDM untuk mengelola rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan karyawan. Lalu terdapat operasional untuk mengawasi produksi energi, distribusi, dan pemeliharaan infrastruktur. Dan yang terakhir ada keuangan untuk mengelola akuntansi, pelaporan keuangan, dan penganggaran. Kedua terdapat departementasi produk. Dalam konteks PLN, departementasi produk mungkin tidak terlalu relevan karena produk utama adalah listrik. Namun, dapat dibagi berdasarkan jenis layanan seperti layanan rumah tangga, layanan industri, dan layanan pemerintah. Lalu yang ketiga terdapat departementasi lokasi. Mengingat PLN beroperasi di berbagai wilayah, departementasi lokasi dapat mencakup manajer wilayah barat, manajer wilayah tengah, dan manajer wilayah timur. Dan terakhir terdapat departementasi pelanggan untuk mengelompokkan layanan berdasarkan jenis pelanggan, manajer pemasaran konsumen, manajer pemasaran industri, dan manajer pemasaran pemerintah. Hingga dapat disimpulkan, struktur organisasi yang jelas dan terdefinisi dengan baik sangat penting bagi PLN untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam operasionalnya. Dengan membagi departemen berdasarkan fungsi, produk, lokasi, dan pelanggan, PLN dapat memastikan bahwa semua aspek organisasi berjalan dengan lancar dan terkoordinasi. Ini juga membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan pemecahan masalah secara efisien. Berikut merupakan link referensi untuk konten kami. Binus University School of Accounting, Struktur Organisasi PT PLN, Struktur Organisasi Research Gate. Sekian materi dari kami, sampai jumpa di materi berikutnya. Bye-bye!